Singapura saat ini berada di peringkat ke-29, masih jauh di bawah posisi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan hanya menjadi pemain besar, tapi juga kekuatan utama yang paling ditakuti. Dengan fisik yang jauh di atas rata-rata, kesiapan tempur yang selalu siaga kapan saja, serta semangat kebersamaan yang tertanam kuat di dada, Tentara Nasional Indonesia layak disebut sebagai anak kandung bangsa yang jadi kebanggaan. Perannya dalam menjaga Ibu Pertiwi membuat TNI ditempa dalam kerasnya latihan dan medan, hingga akhirnya mampu menempati jajaran kekuatan militer yang diperhitungkan di tingkat dunia. Rilis terbaru dari The Global Firepower menyebutkan bahwa kekuatan militer Indonesia kini menempati posisi ke-13 dari total 145 negara yang dianalisis. Lantas, jika mengacu pada penilaian versi JFP ini, seperti apa sebenarnya gambaran kekuatan militer Indonesia sampai-sampai bisa bersaing di panggung global? Menempati posisi 13 dalam daftar kekuatan militer dunia, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara dengan pertahanan paling tangguh di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, pencapaian Indonesia terlihat jauh melampaui. Salah satu contohnya adalah Malaysia. Dalam laporan Global Firepower, tahun 2025 hanya berada di peringkat ke-42. Dari segi kekuatan darat, laut, hingga udara, Indonesia tampil lebih dominan secara menyeluruh. Dalam hal jumlah personil aktif atau manpower, perbedaan antara kedua negara pun sangat mencolok. Malaysia menempati posisi ke-41, sementara Indonesia jauh lebih unggul di posisi ke-4 dunia. Tak hanya dari sisi jumlah pasukan, kekuatan Indonesia di semua matra militer juga terbukti lebih kuat. Ambil contoh pada sektor udara. Meskipun kekuatan udara Malaysia cukup solid dan masuk kategori baik, data tetap menunjukkan bahwa Indonesia berada satu level di atas. Secara kuantitas, Indonesia unggul dalam kepemilikan armada udara. Menurut catatan Global Firepower, Malaysia hanya memiliki sekitar 135 unit pesawat militer, dengan 26 diantaranya adalah pesawat tempur. Angka ini masih kalah dibandingkan dengan milik Indonesia yang jumlahnya hampir 4 kali lipat lebih besar. Tak hanya Malaysia, jika dibandingkan dengan Singapura, negara kecil yang terkenal dengan kemajuan teknologinya, Indonesia tetap lebih unggul dari sisi kekuatan militer. Singapura saat ini berada di peringkat ke-29, masih jauh di bawah posisi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan hanya menjadi pemain besar, tapi juga kekuatan utama yang paling ditakuti. Dominasi Indonesia di tingkat regional pun meluas hingga ke panggung global. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan militer dari kawasan Timur Tengah seperti Israel, Indonesia tetap menunjukkan keunggulan. Israel yang saat ini menempati posisi ke-15 dunia berada 2 tingkat di bawah Indonesia. Dalam hal jumlah personil dan kekuatan angkatan laut, Indonesia berada di atas angin. Namun keunggulan udara masih menjadi milik Israel. Data terbaru menyebutkan Israel memiliki total 611 unit pesawat militer dengan 240 diantaranya merupakan pesawat tempur, jumlah yang memang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meski begitu, secara keseluruhan skor kekuatan Indonesia masih lebih baik dari Israel berdasarkan Power Index Global Firepower. Bergeser ke selatan, ada Australia yang juga masuk radar sebagai kekuatan militer kuat di kawasan. Meski menempati posisi ke-18, Australia memiliki kelebihan di sektor finansial. Sebagai sebuah benua sekaligus negara maju, Australia mencatat anggaran pertahanan mencapai 55,7 miliar dolar Amerika Serikat, angka yang 5 kali lipat lebih besar dari budget militer Indonesia. Namun, keunggulan anggaran belum tentu mencerminkan dominasi total, karena kekuatan militer juga bergantung pada strategi, efisiensi, dan kesiapan tempur di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dari Global Firepower tahun 2025, Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 dari 145 negara yang kekuatan militernya dihitung. Skor Power Index Indonesia tercatat di angka 0,2557, mendekati 0 yang berarti semakin kecil nilainya, semakin kuat peringkat militer sebuah negara. Hasil ini menjadi refleksi dari betapa efektif dan efisiensinya TNI di berbagai lini strategis. Dari segi jumlah personil militer saja, Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Ini menunjukkan bahwa struktur militer kita tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga padat oleh tenaga siap tempur yang solid. Tak hanya unggul dalam jumlah pasukan, TNI
Indonesia itu negara yang besar gitu kan, dan harus banyak menjaga persempadanan dan sebagainya. Wilayahnya itu besar, justru itu jumlah penduduknya 235.000 lebih jiwa. Pasti memerlukan tenaga TNI yang harus menjaga kawasan itu dari darat, udara, dan laut. Itu harus siap siaga sentiasa dan harus optimal untuk menjaga kedaulatan, persempadanan negara Indonesia. Juga menunjukkan kesiapan luar biasa di sektor persenjataan, terutama di matra darat. Menurut data Global Firepower, Indonesia memiliki 331 unit tank tempur, 20.440 kendaraan militer, 153 unit artileri swagerak, 396 artileri tarik, dan 63 peluncur roket. Jumlah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sementara di medan laut, kekuatan Indonesia berada di kategori yang cukup solid. TNI Angkatan Laut menempati posisi keempat secara global jika dilihat dari jumlah keseluruhan aset, mulai dari kapal selam, kapal induk helikopter, kapal serbu amfibi, hingga kapal utama tempur. Total keseluruhan armada laut mencapai 331 unit, angka yang memperlihatkan potensi besar dalam menjaga garis pantai dan wilayah maritim Indonesia. Di sektor udara, TNI juga tidak kalah bersaing. Total 459 unit pesawat tempur dan pendukung dimiliki oleh Matra Udara Indonesia, termasuk 41 unit jet tempur yang siap menghadang segala bentuk ancaman dari langit. Kesiapan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia yang begitu luas dan rawan disusupi. Keseimbangan kekuatan di darat, laut, dan udara menjadikan TNI sebagai kekuatan militer yang tidak hanya disegani secara regional, tetapi juga patut diperhitungkan di panggung internasional. Dengan daya gentar yang nyata, siapapun yang berniat mengusik kedaulatan Indonesia akan berpikir dua kali sebelum bertindak gegabah. Meski Indonesia berhasil menembus posisi ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia, tetap ada jarak yang cukup lebar jika dibandingkan dengan negara-negara adidaya yang menguasai peringkat teratas. Di level global, dominasi masih dipegang oleh negara-negara besar, dengan Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama versi Global Firepower. Negara Paman Sam mencatat Power Index sebesar 0,0744, jauh lebih baik dibanding negara lain dan sulit ditandingi. Tepat di bawahnya, 3 negara anggota BRICS ikut mendominasi. Rusia menempati posisi kedua, diikuti oleh China di peringkat ketiga dan India di urutan keempat. Mereka adalah wajah-wajah kekuatan militer yang sudah lama memimpin dunia dalam. Jadi kalau kita lihat ini negara-negara yang menduduki tangga-tangga teratas, mereka itu negara-negara maju dan mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Sama ada sebuah negara yang macam United States ataupun Amerika, negara yang maju dan punya penduduk ramai. Begitu dengan Rusia, China, India, South Korea, UK. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini harus menjadi negara yang punya kekuatan tentara yang kuat. Persenjataan dan kesiapan tempur. Jika melihat lebih dalam, keunggulan Amerika Serikat sangat terlihat dalam jumlah armada udaranya. Amerika Serikat memiliki sekitar 13.043 unit pesawat militer, angka yang hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan Rusia, yang hanya mengoperasikan sekitar 4.292 pesawat. Namun, dominasi Amerika tak berhenti di langit saja. Di darat maupun laut, kekuatan mereka tetaplah mendominasi. Untuk sektor pertempuran darat, Amerika memiliki kekuatan kendaraan tempur bersenjata yang sangat luar biasa. Jika kita ambil 5 negara teratas dalam daftar kekuatan militer, Amerika sendiri menguasai sekitar 42% dari total kendaraan tempur dunia. Posisi berikutnya ditempati India dengan 15% dan Rusia dengan 14%. Diperkirakan, Amerika Serikat menyimpan stok kendaraan tempur bersenjata sebanyak 391.000 unit, sebuah angka yang mencerminkan keunggulan logistik yang sangat sulit disaingi. Di tengah berbagai organisasi pemeringkat kekuatan militer dunia, Global Firepower menjadi salah satu yang paling diperhitungkan. Dan lewat penilaian terbarunya, Indonesia berhasil mencatat prestasi luar biasa, masuk dalam jajaran militer terkuat di dunia. Bahkan, posisi Indonesia kini berada di atas beberapa negara Eropa dan juga Israel. Sebuah pencapaian yang menegaskan satu hal,
kedaulatan bangsa ini dijaga oleh kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Penilaian Global Firepower tidak dibuat secara sembarangan. Mereka menyusun Power Index setiap negara dengan memperhitungkan lebih dari 60 indikator yang sangat beragam. Mulai dari jumlah pasukan dan alat tempur, kondisi keuangan nasional, hingga kemampuan logistik dan keuntungan geografis, semuanya masuk dalam analisis. Nah, yang menarik, metode yang digunakan tidak hanya mengandalkan kuantitas. Negara yang kecil sekalipun bisa meraih posisi tinggi bila memiliki teknologi dan strategi militer yang unggul. Selain itu, sistem penilaian ini juga menyertakan skema bonus dan penalti yang membuat peringkat setiap negara bisa saja berubah dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan kekuatan militernya secara real time. Jika menilik semua parameter yang digunakan Global Firepower dalam menilai kekuatan militer Indonesia, satu hal menjadi jelas. Masa depan pertahanan negara ini cukup menjanjikan. Stabilitas kekuatan militer Indonesia diprediksi akan tetap terjaga selama ada langkah nyata untuk menutup celah-celah yang masih menjadi kelemahan. Upaya seperti modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista dan peningkatan anggaran pertahanan menjadi krusial dalam proses ini. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah menjalin kerjasama militer dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Dengan memanfaatkan hubungan baik yang sudah terbangun, Indonesia berpotensi memperkuat sektor pertahanannya melalui transfer teknologi, pelatihan bersama, hingga pengadaan alutsista yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Selain itu, kekuatan militer Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara produsen senjata. Akses terhadap sistem persenjataan mutakhir, pelatihan, dan dukungan logistik seringkali hanya bisa diperoleh dari mitra strategis yang memiliki kepercayaan tinggi. Apabila Indonesia mampu secara konsisten memperbaiki kekurangan yang ada, baik itu dari segi teknologi, personil, maupun sistem pendukung lainnya, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti Indonesia bisa menembus 5 besar sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Amin, insya Allah. Nah, dapat saksikan bagaimana kekuatan militer Indonesia berada di tangga ke-13 out of 145 gitu kan, di tanggal 13 dari 145 negara-negara yang masuk dalam indeks ini, dan luar biasa kedudukannya, terbaik di Asia pastinya. Dan kita melihat bagaimana begitu kuat sekali militer Indonesia ini dinilai melalui 60 perkara yang dilihat daripada berapakah nilai anggota, apakah peralatan yang ada, alutsista yang dimiliki dan sebagainya. Dan kita lihat begitu kuat sekali tentera negara Indonesia, nasional Indonesia ini layak kita sebut sebagai sangat berpengaruh pastinya, sangat antara yang sebuah negara yang kita boleh kata superpower Asian yang mempunyai kekuatan ketenteraan yang luar biasa di darat, udara dan juga di laut pastinya. Dan kita lihat bagaimana Indonesia berada pada posisi yang sangat selesa di tangga ke-13, dan kita tahu keluasan Indonesia itu begitu luas sekali, dan permukaan lautan adalah yang antara yang harus dipertimbangkan. Kedaulatan negara itu harus dijaga sebab besarnya Indonesia ini daripada udara, darat dan juga laut. Dan pastinya kita lihat keperluan untuk menjaga persempadanan ini, menjaga kedaulatan negara ini sangat penting dan sangat dititikberatkan oleh pemerintah kepada Tentera Nasional Indonesia pastinya. Dan semua pasti mendukung bagi menjaga kedaulatan negara dan kepentingan untuk memastikan alutsista dan keperluan militer Indonesia itu dijaga dengan baik, dan diberikan segala macam keperluan untuk memastikan kekuatan tentera itu terus terjamin. Dan apapun negara yang kita lihat, blok-blok negara-negara maju yang berada pada tangga ke atas, mungkin mereka mempunyai alutsista yang begitu hebat, senjata yang begitu hebat gitu, tapi mungkin untuk semangat dan berani mati itu lebihnya itu kepada negara-negara kayak Indonesia, negara-negara Malaysia, negara-negara ASEAN tu, mungkin semangatnya itu luar biasa. Mungkin itu harus diambil kira juga barangkali kan. Itu pandangan peribadi dan apapun kita mengharapkan agar perbatasan negara kita walau di mana juga, apa juga negara, khususnya negara-negara ASEAN, terjaga dengan baik, berada dalam zon-zon selamat dan sentiasa dipelihara juga
negara kita, negara ASEAN terutamanya negara di dunia ini daripada berlakunya kekacauan yang menyebabkan kerugian seperti mana yang berlaku di negara kepada saudara kita di Palestin. Kalau menurut kalian apa pendapat dengan beradanya Indonesia di tanggal ke-13 di antara dalam senarai 145 negara, Indonesia nombor 13. Menurut pendapat kalian gimana? Keren apa enggak? Kita komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan dan juga rasa kalian. Sampai ketemu lagi insyaAllah di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.